Salah satu emiten batubara yang saat ini menjadi sorotan para investor adalah Adaro. Kenapa? Karena pertengahan bulan September ini tiba-tiba harga saham Adaro naik sampai ke level 4.000-nya. Dimana ini artinya kalau kita hitung secara year to date, Adaro sudah naik sekitar 55%. Dan harga 4.000 ini sudah mendekati harga all time high-nya saat booming batubara di tahun 2022 lalu. Kenaikan emiten Adaro ini tidak terlepas dari rencana Adaro untuk melakukan spin-off anak usahanya, yaitu PT Adaro Andalan Indonesia. Nah, kira-kira apa itu spin-off dan bagaimana dampaknya terhadap fundamental dari Adaro sendiri? Di video kali ini kita akan bahas. So, pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya sampaikan bahwa tanggal 13 Oktober besok di Surabaya, kami akan mengadakan The Investor Meetup. Ini adalah acara gathering yang kami selenggarakan di mana nanti kita akan mengupas tentang The Investor Portfolio. Portofolio yang ada di dalam The Investor, filosofi struktur dari portofolio tersebut, sampai strateginya bagaimana kami dalam 4 tahun berturut-turut bisa mengalahkan market. Jadi pastikan teman-teman tidak ketinggalan di event tersebut ya. Silahkan daftar sekarang melalui link di bawah ini. Oke, kita mulai dulu dari pengertian spin-off. Kalau saya merujuk kepada situs Wikipedia, dalam bahasa Indonesia, spin-off ini disebut dengan sempalan. Di mana dalam pengertiannya menurut Wikipedia adalah organisasi, objek atau entitas baru yang merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari bentuk yang lebih besar. Dari pengertian tadi ada 3 kata yang bisa kita simpulkan mengenai spin-off ini. Yang pertama adalah entitas baru, yang kedua adalah pemisahan, dan yang ketiga adalah lebih besar. Kalau kita sangkutkan dengan perusahaan, artinya si perusahaan akan memisahkan diri. Ya, jadi kalau misalkan kita masukkan studi kasusnya yaitu Adaro Indonesia dengan PT Adaro Andalan Indonesia ya, AAI kita singkat, di mana AAI ini adalah anak dari Adaro Energi Indonesia, maka AAI ini akan berpisah. Dari struktur yang tadinya berada dalam kesatuan Adaro, maka selanjutnya akan berpisah dari struktur Adaro. Alias si A ini akan mengerjakan pekerjaannya sendiri tanpa harus menunggu keputusan dari Adaro. Ya, jadi AAI akan berpisah dari Adaro dan nantinya AAI akan memiliki direksi tersendiri, komisaris tersendiri, dan ada RUPS tersendiri. Harapannya dengan pemisahan tersebut AAI akan lebih besar pastinya. Oke, sekarang kita membahas mengenai spin-off Adaro-nya. Nah, kita mulai dulu dengan tujuannya. Apa tujuan Adaro melakukan spin-off terhadap anak usaha AAI ini? Dari keterbukaan informasi yang terbit, dikatakan bahwa perseroan memiliki komitmen untuk mendukung penuh pemerintah Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca termasuk upaya untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Jadi komitmen perusahaan untuk memiliki revenue 50% dari total pendapatan dari bisnis non-batubara thermal pada tahun 2030. Jadi kesimpulan Adaro untuk melakukan spin-off terhadap AAI bisa kita simpulkan bahwa Adaro akan lebih fokus kepada energi hijau. Jadi bisnis batubara thermalnya dipisah, kemudian Adaro bisa fokus membesarkan bisnis energi hijau. Supaya teman-teman tahu bahwa batubara thermal ini adalah batubara yang digunakan untuk pembangkit listrik, alias sebagai bahan bakar PLTU yang dinilai batubara thermal ini merupakan perusak lingkungan. Lalu sebelum di spin-off, sebenarnya struktur bisnisnya atau segmen bisnisnya Adaro itu seperti apa saja? Nah, kalau teman-teman membaca public expose yang diterbitkan oleh Adaro, maka Adaro sendiri memiliki 3 segmen bisnis utama, yaitu Adaro Energi sebelah kiri ini, kemudian Adaro Mineral yang tengah ini, dan juga Adaro Green yang di samping kanan ini. Dimana bisa kita baca bahwa Adaro Energi ini adalah segmen bisnis yang fokus kepada produksi batubara thermal. Yang dimana sekali lagi batubara thermal ini adalah batubara yang digunakan untuk pembangkit listrik atau bahan bakar PLTU. Kemudian yang tengah adalah Adaro Mineral atau yang kita sering dengar dengan ticker ADMR.
Yang dimana kalau ADMR ini adalah segmen bisnis atau perusahaan yang fokus kepada batubara metalurgi. Dimana batubara metalurgi ini adalah batubara yang digunakan untuk bahan baku pembuat baja. Jadi bukan untuk pembangkit listrik, tapi lebih ke pembuat baja atau industri baja. Kemudian untuk Adaro Green ini adalah Adaro yang fokus kepada energi-energi hijau seperti hydro atau air, solar, wind atau angin, dan sebagainya. Nah, dengan dipisahnya segmen bisnis batubara thermal, harapannya Adaro bisa fokus ke Adaro Green-nya ini. Dimana kalau kita lihat untuk segmen Adaro Mineral itu sudah berdiri bahkan sudah IPO sendiri. Nah, menurut keterbukaan informasi tadi, Adaro akan melepas anak usahanya yaitu PT Adaro Andalan Indonesia atau AAI, di mana tadi di slide sebelumnya yaitu di sebelah kiri, di mana Adaro Andalan Indonesia ini berfokus pada bisnis batubara thermal. Sedangkan dari kontribusi AAI terhadap kinerja keseluruhan Adaro itu sangat-sangat besar ya. Pertama, kita lihat total aset AAI dibandingkan dengan total aset perseroan atau Adaro secara keseluruhan. Itu menyumbang 52,9%. Kemudian laba bersih dari AAI sendiri dibandingkan dengan total laba bersih Adaro secara keseluruhan itu 104,8%. Artinya kalau AAI ini keluar alias kinerjanya sudah terdekonsolidasi, maka bisa dikatakan bahwa Adaro nanti akan menjadi perusahaan yang rugi. Bahkan di sisi revenue pun, Adaro menyumbang 89,4% dari keseluruhan revenue yang dihasilkan oleh Adaro Energi. Jadi bisa dibayangkan ketika AAI nanti keluar dari Adaro, maka bisa kita pastikan untuk sementara waktu Adaro ini akan menjadi perusahaan rugi. Nah, sekarang kan pertanyaannya, berapa AAI nanti akan dilepas? Apakah di harga yang mahal atau justru di harga yang murah? Dari keterbukaan informasi yang diterbitkan tadi, di situ dikatakan bahwa nilai transaksi akan sekitar 2,4 miliar dolar. Dimana kalau kita bandingkan dengan laba yang dihasilkan AAI pada semester 1 tahun 2024 sudah menghasilkan 922 juta dolar. Artinya kalau nanti AAI dilepas di harga 2,4 miliar dolar, sedangkan laba bersih AAI yang dihasilkan di semester 1 2024 yang sebesar 922 juta dolar, atau kalau kita setahunkan kira-kira 1,8 miliar dolar, artinya AAI nanti akan dilepas di PI rasio 2 kali. Dan saja PI rasio 2 kali itu adalah PI yang jelas-jelas murah. Oke, lalu bagaimana AAI ini akan dijual? Menurut keterbukaan informasi yang terbit, dikatakan bahwa AAI nanti akan dijual kepada para pemegang saham Adaro. Yang artinya jika kalian pegang saham Adaro saat ini, maka kalian akan menjadi calon pembeli dari AAI itu sendiri di harga PI 2 kali. Dan otomatis PSP dari Adaro nanti akan menjadi PSP dari AAI itu sendiri, yaitu diantaranya ada Saratoga Investama, di mana di dalamnya itu adalah Pak Sandiaga Uno dan kawan-kawan. Kemudian ada perusahaan milik keluarga Thohir, di mana di dalamnya ada Bapak Boy Thohir maupun juga Bapak Erick Thohir dan kawan-kawan. Jadi jangan khawatir ketika nanti AAI dijual atau spin-off dari Adaro, tetap akan ada PSP-nya. Dan dalam keterbukaan informasi tersebut tetap akan ada klausul di mana saham yang ditawarkan yang tidak dibeli oleh para pemegang saham atau sebagian pemegang saham itu akan tetap dimiliki oleh perseroan. Jadi kalau misalkan nih kalian tidak menebus dari AAI itu sendiri, maka saham AAI yang tidak terjual nanti tetap akan dimiliki oleh Adaro. Jadi jangan khawatir kalau AAI nanti akan ada saham yang tidak bertuan, itu tidak akan terjadi. Terus gimana modalnya buat para pemegang saham ini supaya bisa membeli AAI di PI 2 kali tadi? Jangan khawatir, nanti akan ada dividen dari Adaro. Dimana dari keterbukaan informasi yang terbit tersebut dikatakan bahwa Adaro akan membagikan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham perseroan. Yang harapannya dividen tersebut bisa digunakan
digunakan untuk mendanai atau membeli AAI yang akan IPO. Saya tidak tahu berapa dividen yang akan dibagikan, tapi kata-katanya sih ya, katanya menurut isu yang berkembang itu katanya dividen yieldnya bisa besar sampai 30-an%. Cuman ya angka 30-an% ini kan tergantung dari berapa nanti dividen yang dibagikan plus berapa kalian beli saham Adaronya. Jadi kalau mungkin kalian sudah punya Adaro di harga yang bawah, ya bisa jadi 30% itu benar adanya atau bahkan lebih besar. Oke, menjawab pertanyaan di awal tadi, kira-kira setelah spin-off apa yang terjadi dengan fundamental dari Adaro itu sendiri? Yang jelas Adaro akan menjadi perusahaan rugi untuk sementara waktu. Kenapa? Karena lebih dari 100% laba Adaro disumbangkan dari AAI. Alias ya, kalau AAI pergi atau berpisah, ya otomatis menyisakan kerugian di Adaro. Kemudian yang kedua, jangan khawatir pemegang saham Adaro akan mendapatkan dividen yang besar, yang diharapkan dividen tersebut bisa dipakai untuk membeli AAI saat IPO nanti, di mana harga AAI nanti diperkirakan di PI 2 kali. Jadi pastinya itu adalah harga yang sangat murah. Bisa jadi AAI setelah IPO nanti harga sahamnya mungkin akan naik ya, seperti ADMR mungkin, siapa tahu, saya tidak tahu. Tapi kalau Adaro sendiri ketika sudah melakukan spin-off, yang artinya perusahaannya menjadi perusahaan rugi, ya bisa jadi harga saham Adaro juga akan turun. Apalagi mengingat dividen yang besar, dan biasanya ketika tanggal ex-cum date, perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen besar, biasanya harga sahamnya juga akan jatuh. Nah, kira-kira dari kesimpulan ini tadi, menurut kalian gimana nih? Apakah masih terus hold Adaro atau lebih baik jual? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.